Magij hari 10. Debu ajaib semuanya. Tidak ada tugas yang lebih mendesak daripada membalas terima kasih. Santo Ambrosius, 340-397, M. Uskup Teologi dan Katolik. Ajaran spiritual kuno mengatakan bahwa apa yang kita berikan kepada orang lain dengan sepenuh hati akan kembali kepada kita 100 kali lipat. Jadi bersyukur dan berkata terima kasih kepada orang lain untuk apapun yang Anda terima dari mereka tidak hanya mendesak, tetapi juga penting untuk ditingkatkan milikmu kehidupan. Rasa syukur adalah energi yang kuat, dan kepada siapapun Anda mengarahkan energi rasa syukur, kesanalah ia pergi. Jika Anda memikirkan energi rasa syukur yang tampak seperti debu ajaib yang berkilauan, maka ketika Anda mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang lain sebagai imbalan atas sesuatu yang telah Anda terima dari mereka, Anda benar-benar menaburkannya dengan debu ajaib itu yang kuat. Energi positif dalam debu ajaib mencapai dan memengaruhi siapapun yang Anda taburkan. Sebagian besar dari kita melakukan kontak dengan banyak orang setiap hari, baik di telepon, melalui email, atau tatap muka di tempat kerja, di toko, restoran, lift, bis, atau kereta api, dan dalam banyak kasus orang yang kita hubungi pantas mendapatkan syukur, karena kita menerima sesuatu dari mereka. Pikirkan tentang orang-orang yang Anda temui pada hari-hari biasa yang memberi Anda beberapa jenis layanan, seperti mereka yang bekerja di toko atau restoran, sopir bis atau taksi, petugas layanan pelanggan, petugas kebersihan, atau staf di tempat kerja Anda. Orang-orang yang bekerja dalam pelayanan adalah memberikan diri mereka sendiri untuk melayani Anda, dan Anda menerima layanan mereka. Jika Anda tidak mengatakan terima kasih sebagai imbalan atas layanan mereka, maka Anda tidak bersyukur, dan Anda menghentikan yang baik datang ke dalam hidup Anda. Pikirkan tentang pekerja pemeliharaan yang menjaga sistem transportasi kita bekerja dengan aman, dan mereka yang memelihara layanan utilitas seperti listrik, gas, air, dan jalan kita. Pikirkan tentang petugas kebersihan dunia yang membersihkan jalan-jalan kita, kamar mandi umum, kereta api, bis, pesawat terbang, rumah sakit, restoran, supermarket, dan gedung perkantoran. Anda tidak dapat secara pribadi mengatakan terima kasih untuk mereka semua, tetapi Anda dapat menaburkannya dengan debu ajaib dengan mengatakan terima kasih lain kali Anda melewati salah satunya. Dan Anda bisa bersyukur lain kali Anda duduk di meja Anda yang bersih, atau berjalan di trotoar yang bersih, atau melintasi lantai yang dipoles. Saat Anda berada di kafe atau restoran, taburkan debu ajaib dengan mengatakan terima kasih untuk setiap orang. Saat mereka melayani Anda, baik membersihkan meja, memberi Anda menu, menerima pesanan Anda, mengisi gelas Anda dengan air, menyajikan makanan yang Anda pesan, membersihkan meja, memberi Anda tagihan, atau memberikan kembalian Anda, ingatlah untuk mengatakan terima kasih setiap saat. Jika Anda berada di kasir toko atau supermarket, taburkan debu ajaib dan katakan terima kasih kepada orang yang melayani Anda atau mengemas barang belanjaan Anda. Jika Anda bepergian dengan pesawat, taburkan debu ajaib dengan mengatakan terima kasih kepada petugas check-in, petugas keamanan, orang yang memeriksa tiket Anda saat Anda naik, dan awak kabin yang menyambut Anda saat Anda memasuki pesawat. Selama penerbangan, katakan terima kasih kepada awak kabin setiap kali mereka melakukan layanan untuk Anda. Menyajikan minuman dan makanan atau membuang piring atau sampah adalah sebuah layanan. Maskapai berterima kasih telah terbang bersama mereka, kapten berterima kasih, Anda, dan kru terima kasih, jadi lakukan hal yang sama dan terima kasih mereka saat Anda meninggalkan pesawat. Dan setiap kali Anda lepas landas dan mendarat di tempat tujuan Anda, katakan terima kasih, karena fakta bahwa Anda bisa terbang adalah keajaiban mutlak. Bersyukurlah kepada orang-orang yang membantu Anda dalam pekerjaan Anda, apakah mereka staf administrasi, resepsionis, staf kantin,
petugas kebersihan, petugas layanan pelanggan, atau rekan kerja Anda. Sihir bersihkan mereka semua dengan terima kasih, mereka semua melayani Anda, dan mereka pantas menerima ucapan terima kasih Anda yang berkelanjutan sebagai balasannya. Asisten toko, pelayan, dan pelayan bekerja sangat keras untuk melayani orang. Mereka telah memilih pekerjaan untuk melayani orang lain, dan melayani publik berarti menghadapi semua jenis orang dalam berbagai suasana hati, termasuk mereka yang tidak tahu berterima kasih. Lain kali Anda dilayani oleh orang lain, ingatlah bahwa orang yang melayani Anda adalah putri atau putra yang berharga bagi orang tua, saudara lelaki atau perempuan yang tak tergantikan bagi saudara kandung, ibu atau ayah bagi keluarga dan anak-anak, dan pasangan atau teman yang dicintai dan dipuja, dan mereka pantas mendapatkannya kebaikan dan kesabaran Anda. Kadang-kadang Anda mungkin bertemu dengan seseorang dalam pelayanan yang berperilaku kasar terhadap Anda atau tidak memberi Anda perhatian yang menurut Anda pantas Anda dapatkan. Mungkin lebih sulit untuk bersyukur dalam situasi ini, tetapi rasa terima kasih Anda tidak dapat bergantung pada perilaku orang lain. Pilih untuk bersyukur apapun yang terjadi. Pilih keajaiban dalam hidup Anda, apapun yang terjadi. Mungkin membantu Anda mengingat bahwa Anda tidak tahu kesulitan apa yang mungkin dialami seseorang saat Anda terhubung dengannya. Mereka mungkin merasa tidak sehat, mereka mungkin baru saja kehilangan orang yang dicintai, pernikahan mereka mungkin baru saja berakhir, atau mereka mungkin putus asa dan berada pada titik kritis dalam hidup mereka. Rasa terima kasih dan kebaikan Anda mungkin merupakan hal paling ajaib yang terjadi pada mereka hari itu. Bersikap baiklah, karena semua orang yang Anda temui sedang berjuang keras. Philo dari Alexandria, sekitar 20 sebelum Masehi 50 m. Filsuf. Jika Anda berterima kasih kepada seseorang di telepon atas bantuannya, jangan buang terima kasih, sebagai gantinya, berikan alasannya mengapa kamu bersyukur. Misalnya, terima kasih atas bantuan Anda, terima kasih telah pergi keluar dari jalanmu. Untukku, terima kasih telah memberiku begitu banyak waktumu, terima kasih telah menyelesaikan situasi untukku, aku sangat berterima kasih padamu. Anda akan kagum dengan tanggapan dari orang lain. Ketika kamu melakukan satu hal sederhana ini, karena mereka akan merasakan ketulusanmu. Ketika kamu mengatakan terima kasih kepada seseorang secara langsung, lihat wajahnya. Mereka tidak akan merasakan rasa terima kasih Anda atau menerima debu ajaib Anda kecuali Anda melihat langsung ke arah mereka. Anda telah menyia-nyiakan kesempatan untuk membantu orang itu dan mengubah hidup Anda sendiri jika Anda berkata terima kasih ke udara, atau katakan terima kasih saat Anda melihat ke bawah, atau terima kasih saat Anda berada di ponsel Anda, karena Anda tidak benar-benar tulus ketika Anda melakukan itu. Beberapa tahun yang lalu saya berada di sebuah toko membeli hadiah untuk saudara perempuan saya. Asisten toko yang melayani saya mendengarkan apa yang saya cari, dan kemudian pergi mencari hadiah yang sempurna seolah-olah itu untuk dia saudari. Saat asisten toko menyerahkan tas berisi sempurna, hadiah yang dibungkus dengan indah, saya menerima panggilan di ponsel saya. Saya sedang menyelesaikan panggilan ketika saya sampai di pintu depan toko, dan tiba-tiba perasaan tidak tenang melanda saya. Saya segera kembali ke asisten toko yang telah membantu saya, dan saya tidak hanya berterima kasih padanya, tetapi saya memberitahu dia semua alasannya mengapa saya berterima kasih padanya, dan betapa saya menghargai semua yang dia lakukan untuk saya. Aku menghujaninya dengan debu ajaib syukur. Matanya penuh dengan air mata, dan senyum terbesar yang pernah Anda lihat menyapu wajahnya. Setiap aksi selalu memiliki reaksi yang sama. Jika Anda benar-benar bersungguh-sungguh ketika Anda mengatakan terima kasih, orang lain akan merasakannya, dan Anda tidak hanya akan membuat orang lain merasa sangat baik, tetapi rasa terima kasih Anda akan mengisi Anda dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan.
Hari itu saya berjalan keluar dari toko dengan sangat bahagia. Saya tidak menggunakan debu ajaib hanya untuk orang yang melayani, saya menggunakan debu ajaib syukur dalam segala macam situasi. Ketika saya mengucapkan selamat tinggal kepada putri saya sebelum dia pergi ke rumahnya, saya merasa bersyukur karena dia telah tiba di rumah dengan selamat, dan saya melambaikan jari saya ke udara dan membayangkan menaburkan debu ajaib di atasnya dan mobilnya. Kadang-kadang saya menaburkan debu ajaib di komputer saya sebelum memulai proyek baru, atau menaburkan debu ajaib di depan saya sebelum saya masuk ke toko untuk mencari sesuatu yang khusus saya butuhkan. Putri saya menggunakan debu ajaib saat dia mengemudi, dan jika dia melihat pengemudi lain yang tampak stres dan ngebut, dia menaburkan debu ajaib di atasnya untuk membantu mereka merasa lebih baik dan menjaga mereka tetap aman. Hari ini, bawalah debu ajaib syukur untuk orang-orang yang bekerja dalam pelayanan, dan carilah setiap kesempatan yang Anda bisa untuk memercikan keajaiban debu pada semua orang dengan mengatakan terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada setidaknya 10 orang yang melakukan berbagai layanan yang Anda manfaatkan hari ini. Tidak masalah jika Anda tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukannya secara langsung, Anda dapat secara mental mengakui orang-orang yang layanannya Anda manfaatkan. Debu ajaib masih akan mencapai mereka. Sebagai contoh, secara mental katakan pada diri sendiri. Saya sangat berterima kasih kepada petugas kebersihan yang bekerja hingga dini hari, memastikan jalanan dibersihkan dari sampah setiap hari. Saya tidak pernah benar-benar memikirkan betapa bersyukurnya saya atas layanan itu, yang dilakukan seperti jarum jam setiap hari. Terima kasih. Pastikan Anda menghitung jumlah orang dalam layanan yang Anda syukuri, sehingga Anda tahu kapan Anda berterima kasih kepada 10 orang yang berbeda atas layanan mereka dan menaburkan debu ajaib di atasnya. Mol, jika Anda membayangkan debu ajaib yang berkilauan jatuh di atas orang-orang ketika Anda berterima kasih kepada mereka, Anda memiliki gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di tempat yang tidak terlihat dengan kekuatan rasa syukur. Dengan gambaran ini di benak Anda, ini akan membantu Anda untuk percaya dan mengetahui bahwa debu ajaib syukur benar-benar menjangkau orang-orang, dan itu akan tersedia untuk membantu mereka memperbaiki kehidupan mereka. Dan setiap kali Anda memercikan debu ajaib ke atas orang lain, itu juga kembali kepada Anda dalam hidup Anda sendiri. Jika Anda berada di rumah hari ini, maka duduklah dengan pena dan jurnal atau di komputer Anda, dan ingat kembali kejadian di mana orang-orang yang bekerja berusaha keras untuk Anda. Mungkin seseorang di telepon, atau mungkin seorang pedagang yang bertekad untuk menyelesaikan masalah bagi Anda. Mungkin Anda telah menerima layanan hebat dari Anda. Petugas pos, pemulung atau perusahaan daur ulang, atau asisten toko setempat. Buatlah daftar tertulis dari 10 contoh di mana orang-orang yang bertugas membantu Anda, dan kirimkan debu ajaib dengan mengatakan terima kasih kepada mereka masing-masing. Pengingat ajaib. Bacalah latihan besok hari ini, karena latihan untuk hari ke-11 dimulai saat Anda pertama kali bangun tidur. Latihan sulap nomor 10. Debu ajaib semuanya. 1. Hitung berkah Anda, buatlah daftar 10 berkat. Menulis mengapa kamu bersyukur. Baka ulang daftar Anda, dan di akhir setiap berkat katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan merasa bersyukur atas berkat itu semampu Anda. 2. Hari ini, taburkan debu ajaib pada 10 orang yang melakukan layanan yang Anda manfaatkan, dengan berterima kasih kepada mereka secara langsung atau sebaliknya dengan secara mental mengakui dan berterima kasih kepada mereka. Merasa berterima kasih kepada mereka untuk layanan yang mereka lakukan. 3. Tepat sebelum Anda tidur malam ini, pegang batu ajaib Anda di satu tangan, dan ucapkan kata-kata ajaib, terima kasih, untuk terbaik hal yang terjadi pada siang hari. 4. Bacalah latihan besok hari ini,
karena latihan untuk hari ke-11 dimulai saat Anda pertama kali bangun tidur.